Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kemarin yang udah hadir di Q&A, di webinar 2 ya. Banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita tanyain. Nah, kita punya list daftar pertanyaan yang untuk dibahas ya. Teman-teman mungkin ingat aku pernah share Google Doc ini untuk diisi. Teman-teman tanya di sini, terus kemudian saya akan jawab. Nah, untuk itu saya akan jawab pertanyaan yang ada di sini. Mohon maaf kalau setiap pagi teman-teman tanya pagi terus kemudian saya baca, tapi saya nggak akan jawab karena saya juga bekerja kan. Takutnya nanti teman tanya pagi, saya jawab. Tanya-tanya teman-teman tanya siang, saya akan jawab. Teman-teman tanya pas subuh-subuh, saya jawab. Teman-teman tanya pas jam 12 malam, saya jawab. Nanti teman-teman malah bingung. Saya itu kerja, apa jawab pertanyaanku itu. Nah, aku jawab ya. Kalau saya kerja, maka saya nggak akan jawab karena kita perlu konsentrasi, membimbing tim kita, terus kemudian berkoordinasi. Nah, itu perlu konsentrasi dan effortnya mesti ke sana. Nah, saya bikin video buat teman-teman supaya membantu menjawab pertanyaan dan harapannya kalau ada video ini akan lebih mudah. Tapi melihat waktunya sehingga kita lebih enak dan fleksibel untuk jawab. Serta cara jawabnya nggak asal ya. Jadi teman-teman nanti kalau tak jawab asal nanti malah tersesat. Itu tujuannya. Thank you banget udah nulis di sini. Kita punya banyak sekali pertanyaan. Ini sampai 34. Ini yang saya kuning ini udah kita jawab. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Ini sayangnya nggak ada yang nulis ini dari siapa gitu ya. Nanti bisa ditambahin tuh teman-teman nulis dari mana. Nomor satu mulai aja ya. Melawan mitos hal-hal yang mempengaruhi kualitas iklan kita, Mas. Hehehe. Apakah yang mempengaruhi performance iklan kita? Campaign, ad yang sudah running satu kali edit. Kemudian yang kedua, jika yang sudah winning diduplikat akan mendapatkan hasil yang sama. Yang mempengaruhi performance iklan kita ketika campaign itu sudah di setup dan running, terus kemudian kita melakukan significant edit, maka campaign itu akan kembali ke learning base-nya lagi. Nah, kemarin kita udah belajar hal-hal apa yang menyebabkan campaign itu menjadi learning base kembali, yaitu di sisi campaign, budgetnya, kemudian kalau di adset, contoh ya, di adset itu ada budgetnya kalau bukan CPO, kemudian interest, audiens, umur, gender, dan kawan-kawan. Itu pengaruh banget. Ketika diubah dia akan floating kembali. Kemudian yang kedua, jika yang sudah winning diduplikat akan menghasilkan hal yang sama. Enggak. Jika sudah winning diduplikat itu namanya apa namanya? Scale up ya. Scale up atau scale out ya, secara mudeng. Nggak ada istilah itu kayak gitu. Oke, yang menyebabkan apa namanya? Ketika kita duplikat aset, belum tentu itu winning. Duplikat aset dengan yang sama, dengan desain yang sama, itu belum tentu winning. Tapi yang udah pasti dia akan menyebabkan antar aset saling berkompetisi ya karena interestnya sama, sehingga potensi untuk berkompetisi itu makin tinggi. Itu Mas Ek jawabannya nomor 5 nanti ditulis. Kemudian cara mencari target audiens yang profitable. Nah, ini kalau tahu aku juga pengen. Minimal poin-poin penting dalam mencari audiens yang harus tercapai apa saja. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Poin-poin penting dalam mencari audiens yang harus tercapai itu apa aja? Misalkan poin-poin penting audiens yang pas itu, yang pertama kita mesti mengenali audiens kita tuh siapa gitu. Kalau kita menjual produk tentang baju ya tentang audiensnya wanita atau baju laki-laki atau perempuan ya audiensnya wanita. Kemudian kalau bajunya anak-anak ya tetap wanita, ibu-ibu. Kemudian kalau bajunya ibu-ibu ya tetap ibu-ibu. Kemudian bajunya kalau untuk bapak-bapak ya tetap ibu-ibu loh. Ya ya kan, masa anak-anak audiensnya baju anak, audiensnya anak-anak kan nggak mungkin kan, karena yang beli ibu-ibu. Ya. Kemudian kalau misalkan baju bapak-bapak, yang beli bapak-bapak gitu, ya juga kali ya. Tapi belum tentu kebanyakan yang beli baju bapak-bapak adalah ibu-ibu. Nah inilah yang kita perlu membuat atau memikirkan ketika kita mencari audiens. Kita mesti memikirkan behavior dari produk kita ini apa ini. Kalau produknya itu tentang tadi baju laki-laki,
kita mesti ngerti bahwa yang beli baju itu ibu-ibu, ya. Apalagi kalau jelas itu bajunya anak-anak ya. Kalau bajunya anak-anak itu udah jelas kalau yang beli itu ibu-ibu. Itu Mas Ek nomor 6. Kemudian apakah iklan kompetitor mempengaruhi CPR kita? Karena pernah ngalamin CPR jadi mahal pas buka beranda Facebook iklan kompetitor berseliweran. Adakah tips dan trik untuk kasus ini? Nah, ini nomor 7 ini menarik pertanyaannya nih. Kita akan bahas setengah jam. Apakah iklan komputer mempengaruhi CPR kita? Nah, ini mempengaruhi CPR kita. Bisa langsung, bisa nggak langsung ya. Bisa langsung, bisa nggak langsung ya. Ini tak foto nih. Aku lagi gini ya. Menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, oke, biar ini. Terus tak kirim ke grup biar teman-teman oke. CPR itu CPR atau cost per result ya, cost per result itu dipengaruhi oleh apa? Sebenarnya kalau kita tanya secara langsung itu dipengaruhi oleh settingan campaign kita. Jadi bukan dari luar, tapi tergantung dari settingan campaign kita. Di campaign kita itu ada apa? Ada campaign setting, kemudian ad set setting, kemudian ad setting. Ketika semuanya bagus, baik dan enak dilihat, kemudian konversinya bagus, kita harus mempertimbangkan itu yang akan mempengaruhi CPR kita. Tetapi ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kompetitor ya. Jadi kalau kompetitor kita tuh interestnya sama, targetingnya sama, audiensnya sama, kemungkinan akan menjadi kompetitor kita. Nah, ketika kompetitor kita iklan dengan audiens interest yang sama, kita melakukan iklan dengan audiens interest yang sama, dan komputernya bisa lebih dari satu, misalkan jual baju semua interestnya baju gitu ya, atau celana-celana gitu, atau sepatu-sepatu, ad-nya kurang lebih saling tembak-menembak gitu, saling ini gitu. Nah, apakah itu akan pengaruh banget, karena kita akan melakukan bidding ya, antar campaign, antar akun itu akan saling berkompetisi, namanya bidding ya. Bidding itu membandingkan antara satu akun dengan akun lain, bukan membandingkan ya. Campaign itu akan muncul tergantung dari kualitas campaign atau ad kita dan jumlah budgetnya. Nah, begitu kita punya kompetitor, maka CPM-nya akan naik otomatis. Kalau CPM-nya naik, otomatis CPC, CTR, CPR-nya itu akan otomatis. Kemudian ini yang penting pertanyaannya, apakah tips dan triknya untuk kasus ini? Nah, ini keren banget nih pertanyaannya. Saya kerennya saya nggak bisa jawab. Gini teman-teman, ketika komputer melakukan hal yang sama, terus kemudian kita melakukan hal yang sama pula, maka audiens akan melihat orang yang pertama kurang lebih ya, orang yang melihat pertama kali. Tapi kadang-kala komputer akan melihat yang kedua, ini sama, ini jualan sepatu, tadi jualan sepatu mereknya sama, iklan nomor 2 sepatu mereknya sama, nanti akan ketemu bidding war, pricing war ya, pricing war, bahkan bidding war juga gitu. Pricing war artinya nanti dia akan murah-murahan harga ya, misalnya sepatu pas sama-sama Nike, lama-lama turunin harganya supaya CPR-nya dapat ketemu turun gitu ya. Nah, supaya iklan kita itu menang di kompetisi, apa sih yang kita mesti lakuin? Yaitu meningkatkan kualitas ad kita. Ad kita kualitasnya bagus, maka itu akan menang. Kualitas bagus dipengaruhi oleh 3 hal, ya kan? Dipengaruhi oleh 3 hal. 3 hal itu sudah kita bahas di campaign yang kemarin. Ayo cek lagi. Ada 3 hal yang mempengaruhi ad itu ya, engagement rate, ranking, dan kawan-kawan. Nah, teman-teman cek lagi. Biar nonton YouTube-nya. Itu ada di webinar 1. Kemudian nomor 8, kalau campaign kita sudah berjalan cukup lama dan profitable, tapi tiba-tiba kualitas lead yang masuk jadi buruk seperti banyak bocah SD, itu gimana cara ngatasinya ya Mas? Sedangkan cara CPR masih memenuhi KPI. Nah, ini pertanyaan yang mungkin jarang ditemuin, tapi kalau kita cermat, itu kita bisa lihat ya sebenarnya.
ketika kita ngiklan itu saking lamanya orang itu kan banyak like comment share sehingga campaign itu jadi viral. Nah, ketika menjadi viral ada traffic organik di situ. Traffic organik di situ walaupun sekarang udah nggak terlalu banyak ya. Dulu tuh banyak banget gitu. Traffic organik itu bisa 50%, sekarang kecil banget. Ketika itu campaign sudah menjadi organik, menjadi viral, terus kemudian orang lain 5.000 temannya itu apa namanya akan komen, akan melihat iklan kita. Kalau buat bocah SD mungkin enggak ya, karena sebenarnya kan audiennya 13 tahun lah ya. Ya 13 tahun itu SD kali ya. Sekitar SD karena akun akun Facebook itu dibuat minimum 13 tahun. Maka ketika orang melihat iklan kita, orang berinteraksi dengan iklan kita, ada orang yang nge-like postingan kita, terus kemudian ada orang yang di antara 5.000 kan nggak mungkin terus umurnya 27 tahun semua kan. Ada kalanya dia 13, 14, 15, 18. Nah, disitulah audien itu nyantol di apa namanya di postingan kita ya, di postingan saking viralnya karena itu ada orang di luar audien kita dari organik yang masuk ke landing page kita gitu, sehingga masuk ketemu bocil botak cilik. Kemudian nomor 9, bagaimana cara meningkatkan kualitas lead untuk meningkat closing rate, meningkatkan kualitas untuk meningkatkan closing rate serta pertimbangannya apa ketika menggunakan WA, short form, form dan alamat lengkap. Ini juga kita ada di webinar 1, tapi akan coba saya ulangi lagi ya. Cara meningkatkan kualitas lead yaitu dengan double layer untuk interestnya. Misalkan atau contohnya main interest itu misalkan produk diet. Kemudian second layer 2 itu online shopping. Second layer atau narrow ketiga itu engine shopper. Kenapa? Nomor 2 hari itu kita mesti tampilin minimal orang yang melihat iklan kita itu adalah orang yang pernah berbelanja di Facebook, sudah berbiasa berbelanja di marketplace dan lain sebagainya. Yang terakhir atau layer keempat yaitu orang yang biasa membeli produk-produk yang medium dan mahal di Facebook. Itu akan meningkatkan kualitas lead kita karena yang kita sasar adalah orang the have. Dan itu udah kita bahas di webinar 1. Yuk tonton lagi webinar 1. Oke, nomor 10, bagaimana caranya untuk reach produk yang laku? Caranya untuk riset produk yang laku, tool apa yang Anda gunakan? Nah, kebetulan teman-teman saya nggak ngeriset produk karena kita menciptakan produk ya. Tadi kalau ditanya, maksudnya ngapain supaya menemukan produk yang laku, riset produk yang laku, kita menciptakan produk. Menciptakan produk itu bisa kan marketnya blue ocean, red ocean, ya. Kita bisa ciptain produk yang blue ocean yang belum pernah ada, yang baru kita ciptakan sendiri, baru muncul sekarang. Kita create supaya itu jadi persaingannya rendah. Tapi ada kalanya kita membuat produk red ocean seperti baju gamis itu kan red ocean kan, tapi kita tetap make a profit, buat profit karena kita tahu cara memainkan peranannya, kemudian cara bikin landing page-nya, kemudian ini termasuk menjawab pertanyaan nomor 7. Kalau kita punya uniqueness di landing page kita, angle marketingnya itu kita unik dan beda, nggak apa-apa orang target audiensnya sama, interestnya sama, umurnya sama, selama angle-nya kita berbeda, orang akan melihat kita. Karena angle-nya berbeda unik, maka quality rate rankingnya, kemudian conversion rate rankingnya, kemudian engagement rate rankingnya itu bagus, kita akan menang dan masuk ke lab nomor 2 setelah postingan organik. Artinya iklan kita memenangkan bidding antar kompetitor walaupun budget kita mungkin kecil. Itu yang menyebabkan CPA kita akan turun. Thank you, terima kasih. Pertanyaan akan kita jawab di video berikutnya. Minggu depan teman-teman yang belum ngelis silahkan ngelis di sini. Pertanyaannya akan saya jawab. Kalau ada di postingan teman-teman posting di grup mungkin nggak akan sempat saya jawab. Tapi kalau di sini insya Allah saya jawab sesuai dengan urutan. Besok kita akan bikin video nomor 11 dan nomor 15 supaya capcus. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.